Kita berdoa. Ya Allah Bapa yang kami sembah, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk setiap berkat dan cinta kasih yang Kau berikan kepada kami. Pada pagi hari ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah kiranya Tuhan yang memberikan hikmat dan kebijaksanaan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan untuk kita hari ini, Jumat 3 Mei 2024, tertulis di kitab Imamat 19 ayat 2. Demikianlah firman Tuhan. Berbicaralah kepada segenap jemaah Israel dan katakan kepada mereka, kuduslah kamu, sebab aku Tuhan Allahmu kudus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Allah adalah kudus. Allah yang kudus menginginkan bangsa Israel hidup dalam kekudusan. Allah menghendaki bangsa Israel menjalankan hidup yang suci. Mengapa Allah menginginkan mereka hidup dalam kekudusan dan kesucian? Mengapa di nas ini ditegaskan, kuduslah kamu, sebab Tuhan Allahmu kudus? Apakah ada indikasi yang menggambarkan bahwa bangsa Israel hidup dalam ketidakkudusan? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Kitab Imamat merupakan bagian ketiga dari kitab Pentateuk yang berisikan tentang perintah Tuhan kepada Musa untuk disampaikan kepada bangsa Israel tentang peraturan dalam ibadat, peraturan pada upacara-upacara agama seperti memelihara hari Sabat, petunjuk tentang sikap yang harus dipelihara oleh bangsa Israel. Tema inti dari kitab ini diungkapkan melalui istilah kekudusan atau holiness. Imamat pasal 17-26 menekankan tentang hukum kesucian, dan pada pasal 19 menegaskan kudusnya hidup. Artinya, Imamat 19 ayat 2 ini adalah sebuah perintah kepada bangsa Israel supaya hidup kudus karena Allah itu kudus. Ayat ini juga mengindikasikan bahwa hidup dalam kekudusan adalah syarat mutlak bagi umatnya, syarat mutlak bagi bangsa Israel. Allah telah menetapkan standar yang harus dipenuhi oleh bangsa Israel, dan bangsa Israel harus meninggalkan kehidupan yang lama. Mereka harus bertobat, mereka harus hidup bersih dan tahir, serta memperhatikan peraturan yang menjamin ketahiran tersebut. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hidup dalam kekudusan tidak hanya sebatas kekudusan dalam pernikahan. Pada ayat 3 dikatakan, setiap orang haruslah menyegani ibunya dan ayahnya dan memelihara hari Sabat. Artinya, sikap menghormati orang tua adalah wujud nyata bahwa kita hidup kudus. Jika kita menghormati hari Sabat, kita beribadah pada hari Minggu, maka hal ini berarti kita hidup dalam kekudusan. Hidup dalam kekudusan juga berkaitan tentang tutur kata kita. Jangan sampai perkataan kita cemar di hadapan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada banyak hal yang membuat kita hidup dalam ketidakkudusan, seperti tidak menghormati orang lain, keserakahan, ketidakpedulian terhadap orang lemah, egois, emosi yang meluap-luap, perkataan yang melukai hati orang lain, reaksi negatif yang kita tunjukkan saat merespon orang, ingin menang sendiri, memikirkan dan merencanakan hal buruk bagi orang lain. Jika kita tetap lakukan, tentu hal ini mencemari iman kita, dan akhirnya kita hidup dalam ketidakkudusan, kita hidup di dalam dosa. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan supaya kita hidup dalam kekudusan, yaitu hidup dalam takut akan Tuhan,
komitmen, dan konsisten belajar firman Tuhan. Transformasi paradigma pemikiran supaya sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita harus selalu memikirkan apa yang menjadi kehendak Tuhan dan menjadi serupa dengan Yesus. Misalnya, gaya hidup yang tidak hedonis, gaya hidup yang tidak memprioritaskan hal-hal yang ada di dunia ini. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hidup kudus berarti melakukan firman Tuhan. Hidup kudus berarti kita berupaya untuk menjaga perkataan kita. Kita menjaga integritas moral dan etika. Hidup kudus berarti kita memperhatikan perilaku kita dalam lingkungan sosial, baik di keluarga, di komunitas marga, dalam serikat tolong-menolong, bahkan di lingkungan pekerjaan. Hidup kudus harus dilihat secara holistik. Tuhan menginginkan kita hidup kudus dalam segala aspek kehidupan kita. Karena panggilan hidup kudus itu berlaku bagi semua orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Seperti yang tertulis pada 1 Petrus 1 ayat 15-16. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang telah mengingatkan kami, supaya kami menjaga kehidupan kami ini dan kami hidup dalam kudus. Engkaulah kiranya Tuhan yang memelihara hati kami dan juga yang mengarahkan hati kami, sehingga hidup kami ini selalu kami arahkan kepada Tuhan. Tolonglah kami Tuhan, dan bimbinglah kami juga untuk melakukan tugas dan pelayanan serta pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.